Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di pelajaran kimia. Hari ini kita bahas tentang petunjuk atau larangan selama melakukan percobaan ya. Jadi ada beberapa petunjuk dan larangan di sini. Yang pertama, letakkan hanya alat yang dipergunakan di atas meja kerja. Jadi ketika kalian melakukan sebuah percobaan, maka hanya alat-alat yang akan kalian gunakan saja yang kalian taruh di atas meja kerja kalian. Jangan ada alat-alat lain yang nanti akan mengganggu proses kalian dalam melakukan percobaan. Kemudian yang kedua, pergunakan kacamata pengaman. Jadi nanti ketika melakukan percobaan, kalian harus menggunakan yang namanya kacamata pengaman agar ketika ada cairan yang terpercik, mata kalian akan tetap aman. Kemudian ada, perhatikan cara memanaskan cairan dalam tabung reaksi. Hati-hati dengan rambut Anda. Nah, jadi ketika kalian melakukan percobaan, sebisa mungkin kalian harus menggunakan ikat rambut bagi yang tidak menggunakan jilbab. Jadi kalian nanti harus menggunakan ikat rambut. Kemudian jangan mengarahkan mulut tabung yang dipanaskan ke arah kita atau ke arah orang lain. Jadi ketika kita memanaskan sebuah tabung reaksi, misalnya ini ada tabung reaksi. Jadi ketika kalian memanaskan, misalkan di sini ada api, jadi kalian panaskan begini, nanti ada namanya penjepit tabung reaksi. Jadi ketika kalian memanaskan begini, jangan arahkan mulut tabung reaksi itu ke arah kalian sendiri. Ya, jadi jangan arahkan ke arah kalian ataupun ke arah teman kalian. Nah, misalnya begini, terus di situ ada teman kalian. Jangan diarahkan ke arah temannya juga. Tapi arahkan mulut tabung reaksi itu ke arah dinding atau ke arah tempat yang kosong. Misalnya di sini ada meja kalian, meja kerja kalian, maka teman kalian harus berada di sebelah sini. Nah, kemudian mulut tabung ini mengarah ke sebelah sini yang ada dinding, misalnya di sini dinding ataupun di sini tempat yang kosong. Jadi jangan diarahkan ke diri sendiri ataupun ke teman kalian. Kemudian perhatikan cara mencium bau gas yang benar. Jadi ketika misalnya di sini kalian punya tabung reaksi terus ada cairan di dalamnya. Nah, ketika kalian ingin mencoba menciumnya, maka jangan langsung diarahkan mendekat ke hidung, tapi arahkan bau gas tersebut dari tabung reaksi itu dengan cara kalian kipas-kipaskan gini ya, jauh di bawah, terus ini tangan kalian mengipas-kipas begini. Jangan langsung mendekat ke hidung, jangan terlalu dekat sama hidung, jadi agak ke bawah begini, terus kalian kipas-kipaskan begini ya. Kemudian sisa bahan percobaan yang berupa zat padat. Nah, zat padat itu mungkin ada kertas saring, misalnya ada lakmus atau batang apa korek api gitu ya. Nah, yang sisa bahan percobaan yang berupa zat padat itu kalian dapat buang ke tempat sampah, langsung dibuang saja ke tempat sampah. Nah, kalau yang berupa cairan, misalnya larutan asam basa atau larutan garam, yang berupa larutan, pokoknya kalian bisa buang dia ke wastafel. Kalian tuang ke wastafel, terus kalian buka kerannya agar nanti terjadi pengenceran. Nah, jadi kalian alirkan airnya sebanyak-banyaknya agar nanti terjadi yang namanya pengenceran, sehingga larutan tadi nggak terlalu pekat karena sudah dicampur dengan air tadi. Kemudian jangan mengembalikan zat sisa ke dalam botol stok. Jadi zat yang sudah bersisa, sudah nggak dipakai lagi buat percobaan kalian, zat tersebut kalian jangan kembalikan lagi ke dalam botol stoknya. Tapi kalian bisa taruh mungkin di sebuah wadah, misalnya di tabung reaksi. Nah, jadi jangan dikembalikan lagi ke botol stok.
Baik, kita lanjut ke arti angka dalam rumus kimia. Nah, tadi sudah tentang larangan dan petunjuk. Sekarang ada ini arti angka dalam rumus kimia. Yang pertama ada H2O. Jadi penulisan untuk H2O, jadi penulisannya H, 2-nya kecil, O-nya besar ya. Jadi bukan H-nya besar, 2-nya besar, O-nya besar. Jadi bukan begini. Jadi penulisan yang benar itu kayak gini. H besar, 2-nya kecil, O-nya besar. Jadi ada, maksudnya di sini ada 2 atom H yang berikatan dengan 1 atom O. Nah, di sini sebenarnya ada 1 ya. Cuma kalau 1 nggak perlu ditulis. Jadi di sini ada 2 atom H yang berikatan dengan 1 atom O. Kayak gitu maksudnya. Jadi kalau kayak gini 2H2O. Nah, jadi penulisannya bukan 2-nya kecil terus 2 yang sini tetap kecil ya. Jadi yang membedakan di sini untuk yang di depan angkanya harus besar. Penulisan angka yang di depan harus besar, baru diikuti dengan huruf besar H. Kemudian ada 2-nya kecil, terus O yang di sini besar. Jadi bukan 2 yang di sini bukannya kecil begini. Jadi 2 yang di depan itu harus besar. Ini menunjukkan bahwa ada 2 molekul H2O ya. Jadi angka 2-nya menunjukkan bahwa H2O-nya ini ada 2. Kemudian H2SO4. Jadi sini ada 2 atom H, terus ada 1 atom S dan ada 4 atom O ya. Jadi tulisannya H2, 2-nya kecil, S-nya besar, O-nya besar, 4-nya kecil. Bukan H-nya besar, 2-nya besar, S-nya. Jadi yang angka di tengah ini harus dalam bentuk kecil begini. Bukan dalam bentuk yang besar begini ya. Jadi tulisannya harus kecil. Kecuali kalau dia di depan. Kalau dia di depan begini, di sini, di depan sini, maka penulisannya harus menggunakan tulisan yang besar ya, kayak gini. Kalau ini berarti tadi ada 2 atom H, ada 1 atom S ya. Kalau nggak dituliskan begini, berarti dia ada 1, tapi nggak usah ditulis. Nah, kayak gitu ya. Jadi yang O ada 4. Jadi ada 2 atom H ditambah 1 atom S, kemudian ada 4 atom O. Kemudian Al2SO4 3 kali. Nah, ini Al ya, Al kecil. Al2 dalam kurung SO4. Nah, SO4-nya ini 3 kali. Maksudnya ada 3 gitu. SO4-nya ada 3. Jadi Al-nya ada 2. S-nya ada 1. Ini 1, tapi karena dia dikalikan 3, di sini ada 3, jadi harus dikalikan 3. Jadi 1 kali 3. Jadi S-nya ada 3. Di sini. L-nya tadi berapa? 2. S-nya di sini ada 1 nih, ya kan? Nih. 1 dikalikan dengan 3 karena dia tadi SO4-nya ini 3 kali. Jadi S yang 1 tadi dikalikan dengan 3. Jadi S-nya 1 kali 3. Jadi ada 3S. Sedangkan yang O ada 4. O-nya 4 kalikan juga 3. Jadi O-nya 4 kali 3 12. Ya. Jadi yang dalam kurung aja. Yang dalam kurung aja yang dikalikan dengan 3 karena SO4-nya aja yang 3 kali ya. Nah, Al2-nya tidak masuk ke sini. Jadi Al2-nya tetap 2. Al-nya tetap 2. Al2. S-nya 1 tadi kali 3 dan O-nya ada di 4 kali 3 juga. Jadi 4 kali 3 12. S-nya tadi 1 kali 3 3, O-nya 4 kali 3 12. Kalau yang ini ada 2, ini ada ini sama ini. Yang ini sendiri, yang ini sendiri. Jadi karena di sini H2O-nya terpisah ya. Jadi ada CuSO4. Nah, Cu ini 1 ya. Ini satu kesatuan begini, Cu. Berarti Cu-nya ada berapa? 1. Sedangkan S-nya ini juga sendiri. Jadi itu juga ada 1. S-nya juga ada 1. O-nya ada berapa? Ada 4.
Kita lihat lagi di sini yang ini, yang bagian keduanya. Dia ada titik di sini ya, ini titik ini pemisah dari CuSO4 dan 5H2O. Jadi hanya karena di sini belum ada H, di sini tidak ada H, jadi hanya ini berarti 2 dikalikan dengan 5. Jadi ini kali ke depannya. Jadi hanya itu 5 kali 2, jadi ada 10. Sedangkan O yang di sini, O yang untuk yang ini ada 1 kali 5, berarti O yang di sini ada 5. Berarti kita bisa jumlahkan antara O sama yang di sini. O yang di sini tadi sama O yang di sini. Ini O yang di sini 4 kan, O yang di sini 5. Berarti O nya ada keseluruhan ada 9. Jadi O nya sama dengan 4 tambah 5. CU nya tadi 1, S nya 1, O nya 4, yang sebelah sini O nya 4, yang sebelah sini O nya 5, 1 kali 5, jadi 4 tambah 5, 9. Sedangkan hanya 2 kali 5, 2 kali 5, 10. Jadi hanya ada 10, O nya ada 9, S nya 1, CU nya 1. Lanjut ke penulisan reaksi kimia. Di sini kita misalkan punya reaksi kayak gini, A ditambah B menjadi C tambah D. Jadi ingat yang tanda panah ini kita bacanya menjadi ya, tanda panah itu kita bacanya menjadi. Jadi kita punya zat A, misalnya A ini zat A tambah atau direaksikan dengan zat B, nah menjadi zat C ditambah zat D. Nah, di mana zat A dan zat B ini, zat A sama zat B itu disebut sebagai reaktan ya. Yang sebelah kiri ini sebelah kiri itu disebut dengan reaktan atau nama lainnya adalah pereaksi. Sedangkan zat yang di sebelah tanda panah sana atau yang di sebelah kanan itu disebut dengan produk. Produknya disebut produk atau nama lainnya adalah hasil reaksi gitu ya. Jadi ketika zat A direaksikan ya, direaksikan dengan zat B, maka akan menjadi produknya zat C ditambah zat D. Kayak gitu cara bacanya. Oke. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, nanti bisa bertanya di kolom komentar atau bisa WA lewat WA saya jika ada yang memang belum dimengerti. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.